ketika kita berbicara tentang kesatuan dalam konteks NKRI, kita membahas konsep di mana seluruh elemen masyarakat merasa menjadi bagian dari satu tubuh yang utuh, di mana setiap orang terikat oleh rasa persaudaraan dan kepentingan bersama. Kesatuan ini bukan hanya konsep abstrak, itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam sektor bisnis, pendidikan, sosial, dan politik. Dalam dunia usaha misalnya, kesatuan berarti lebih dari sekadar fokus pada keuntungan pribadi atau kelompok kecil. Perusahaan atau pelaku bisnis yang memahami nilai kesatuan akan selalu berpikir tentang dampaknya terhadap komunitas yang lebih luas. Mereka tidak hanya bertujuan untuk mengambil, tetapi juga memberi. Ini bisa diwujudkan melalui pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada kepuasan konsumen, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Misalnya, perusahaan dapat mendukung pendidikan, memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, atau menciptakan lapangan kerja yang adil dan bermartabat. Selain itu, kesatuan berarti bahwa dalam setiap tindakan bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, perusahaan yang berpikir dalam kerangka kesatuan akan berusaha untuk beroperasi secara berkelanjutan, memastikan bahwa mereka tidak merusak lingkungan tempat mereka beroperasi, serta menghormati hak-hak pekerja dan masyarakat lokal. Dengan cara ini, mereka berkontribusi kepada kepentingan umum, yang merupakan esensi dari konsep NKRI. Sekarang, mari kita bicara tentang republik. Dalam sebuah republik, kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara republik dikelola oleh rakyat untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir elit atau individu yang berkuasa. Prinsip ini sangat relevan dalam bisnis modern. Dalam bisnis yang memahami semangat republik, keputusan tidak diambil hanya untuk memperkaya segelintir orang, tetapi untuk memberi manfaat kepada banyak pihak, karyawan, konsumen, komunitas lokal, dan bahkan masyarakat luas. Kepemimpinan dalam semangat republik tidak bersifat otoriter, melainkan berfokus pada pelayanan dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin bisnis dalam konteks republik adalah mereka yang melihat karyawan dan masyarakat sebagai mitra, bukan bawahan. Mereka menciptakan ruang untuk partisipasi, mendengarkan suara dari bawah, dan memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat dari keberhasilan perusahaan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang ada dalam Pancasila dan sistem pemerintahan kita, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dan menikmati hasil dari upaya kolektif. Dengan cara ini, perusahaan yang berlandaskan semangat republik dan kesatuan tidak hanya bertujuan untuk sukses secara finansial, tetapi juga berperan dalam membangun kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Mereka mendorong kemajuan yang inklusif, di mana tidak ada yang tertinggal atau terpinggirkan. Hal ini membawa kita pada prinsip gotong royong, di mana setiap orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari seberapa banyak dampak positif yang bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi, kesatuan dan republik sebagai konsep dasar kehidupan bangsa harus menjadi prinsip yang hidup dalam setiap sektor, termasuk bisnis. Dengan cara ini, setiap individu dan entitas bisa berperan sebagai bagian dari NKRI yang utuh, di mana semua bekerja bersama demi kebaikan bersama, mengutamakan kesejahteraan umum, dan menjaga rasa persaudaraan. Mengajak masyarakat atau UMKM di sekitar perusahaan untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan atau menjadi bagian dari ekosistem bisnis adalah bentuk nyata dari semangat kesatuan dan semangat republik yang kita bicarakan sebelumnya. Mari kita lihat dari sudut pandang ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan lokal. Ketika sebuah perusahaan bekerja sama dengan UMKM atau masyarakat setempat, ada beberapa hal yang terjadi. Pemberdayaan ekonomi lokal. Perusahaan yang bekerja sama dengan UMKM atau masyarakat lokal membantu meningkatkan ekonomi di tingkat akar rumput. Ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, dan memberdayakan mereka secara ekonomi. Dengan melibatkan mereka dalam rantai pasok, perusahaan berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas. Transfer pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas UMKM atau masyarakat sekitar. Perusahaan besar sering memiliki akses ke teknologi, pengetahuan, dan proses manajemen yang lebih maju. Dengan membina hubungan yang erat, perusahaan dapat membantu UMKM lokal untuk belajar dan berkembang,
sehingga mereka tidak hanya menjadi pemasok, tetapi juga dapat bersaing lebih baik di pasar yang lebih luas. 3. Keberlanjutan jangka panjang. Dalam jangka panjang, kolaborasi semacam ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Perusahaan mendapatkan pasokan lokal yang mungkin lebih fleksibel dan lebih terjangkau, sementara UMKM atau masyarakat lokal mendapatkan peluang pasar yang lebih stabil. Selain itu, hubungan ini menciptakan rasa keterikatan dan kepedulian yang lebih besar antara perusahaan dan komunitas. Ketika masyarakat merasa bahwa perusahaan juga berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka, kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap perusahaan tersebut akan meningkat. 4. Semangat gotong royong. Ini adalah inti dari filosofi kita sebagai bangsa. Gotong royong tidak hanya berlaku dalam hal kegiatan sosial, tetapi juga dalam ekonomi. Ketika perusahaan dan masyarakat bekerja sama, mereka menjalankan nilai gotong royong secara nyata dalam konteks ekonomi. Setiap pihak mendukung pihak lain, dan hasilnya adalah kesejahteraan bersama. Dengan semangat ini, perusahaan tidak hanya menjadi entitas yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga agen perubahan yang memperkuat hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. 5. Penciptaan nilai tambah lokal. Selain membantu UMKM dalam hal supply chain, perusahaan juga bisa mendorong penciptaan nilai tambah lokal. Misalnya, dengan memberikan pelatihan atau fasilitas produksi kepada UMKM lokal, mereka bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas atau lebih kompetitif. Ini tidak hanya menguntungkan UMKM, tetapi juga membantu perusahaan untuk mendapatkan produk yang lebih baik dari sumber lokal, sekaligus menambah daya saing lokal di pasar yang lebih luas. Keberlanjutan sosial dan ekologis. Ketika perusahaan memilih untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal, seringkali pendekatan bisnis mereka menjadi lebih berkelanjutan. UMKM lokal mungkin lebih terlibat dalam proses produksi yang ramah lingkungan dan memiliki hubungan yang lebih erat dengan sumber daya alam setempat. Perusahaan besar yang mendukung praktik ini ikut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, setiap orang yang terlibat, baik itu perusahaan, karyawan, maupun masyarakat sekitar, merasa bahwa mereka adalah bagian dari NKRI yang bekerja bersama untuk kemajuan bersama. Semangat kesatuan di sini terlihat jelas ketika perusahaan besar tidak memisahkan dirinya dari masyarakat, tetapi justru merangkul dan mendorong kemajuan masyarakat di sekitarnya. Ini adalah bentuk paling nyata dari implementasi semangat Republik, di mana semua pihak ikut berpartisipasi, berbagi manfaat, dan bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik. Jadi, melalui model kerjasama seperti ini, perusahaan bisa menjadi katalisator untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, adil, dan inklusif, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan NKRI.